Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wasyarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu bil wad'i, wa qawluhu adapun perkataan ke musannif bil wad'i, fassara ialah menafsiri kepada qawluhu ba'duhum siapa sebagian ulama. Ditafsiri dengan apa? Ditafsiri bil qasdi dengan qasdi, yakni disengaja, dimaksudkan. Fakharajah maka keluar, ghairul maksudi apa sesuatu yang tidak dimaksudkan, sesuatu yang tidak dimaksudkan. Kakala minna imi wasahi, seperti perkataannya orang yang tidur dan orang yang lupa. Fala yusamma maka tidak dinamakan apa ghairul maksud, tidak dinamakan kalaman kepada kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Wa ba'duhum adapun sebagian ulama, fassara ialah menafsiri siapa ba'duhum hu kepada qauluhu bil wad'i, ditafsiri bil wad'il arabi, bil wad'i yakni bil wad'il arabi, dengan ketetapan Arab, maksudnya berbahasa Arab. Fakharaja maka keluar, kalamul ajami apa kalamnya orang ajam, kalamnya orang-orang non Arab, kat Turki seperti orang-orang Turki, wal barbari dan orang-orang barbar. Barbar ini daerah di Afrika Utara. Fala yusamma maka tidak dinamakan apa kalamul ajam, tidak dinamakan kalaman kepada kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Jadi agar supaya sesuatu itu disebut kalam, qayyidnya ada 4. Yang pertama al-lafdhu, yang kedua al-murakkabu, yang ketiga al-mufidu, yang keempat bil wad'i. Tentang al-lafdhu tidak ada masalah, al-mufidu tidak ada masalah, al-murakkabu tidak ada masalah. Yang sedikit ada masalah adalah bil wad'i. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ada perbedaan penafsiran di kalangan para ulama tentang apa yang dimaksud bil wad'i.
Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud bil wad'i itu adalah bil qasdi. Artinya agar supaya disebut kalam harus disengaja. Dengan demikian perkataan orang tidur, perkataan orang lupa meskipun berbahasa Arab bukan kalam karena tidak disengaja. Sedangkan menurut sebagian ulama bil wad'i itu artinya bil wad'il arabi, artinya berbahasa Arab. Kalau begitu tafsirannya, maka kalamnya orang-orang non-Arab bukan kalam meskipun disengaja. Misalnya adapun contohnya sesuatu ijtama'a yang berkumpul fihi di dalam ma al-quyudu al-arba'atu apa qayyid yang 4 adalah qama zaidun dan zaidun qaimun. Contohnya sesuatu yang memenuhi 4 qayyid di atas, yakni al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Contohnya adalah qama zaidun dan zaidun qaimun. Selalu qama zaidun, selalu zaidun qaimun, tidak apa-apa. Qama zaidun sudah memenuhi 4 qayyid. Demikian pula zaidun qaimun memenuhi 4 qayyid. Dengan demikian qama zaidun dan zaidun qaimun itu kalam sudah. Al-awwalu adapun yang pertama qama zaidun adalah fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wasani adapun yang kedua zaidun qaimun mubtada'un wa khabarun adalah mubtada' dan khabar. Wa kullun minal misalaini adapun masing-masing dari dua contoh itu lafdun murakkabun mufidun bil wad'i adalah lafal tersusun yang memberi faedah dan bil wad'i. Oleh karena itu fahuwa maka adapun kullun, maka adapun masing-masing dari dua contoh itu kalamun adalah kalam. Wa aqsamuhu adapun bagian-bagiannya kalam salah satun ialah 3. Ismun isim wa fi'lun dan fi'il wa harfun dan huruf. Apa yang dimaksud bagian-bagiannya kalam? Yang dimaksud ialah di atas diterangkan bahwa salah satu syaratnya kalam harus murakkab tersusun. Pertanyaannya apa saja yang digunakan untuk menyusun kalam? Jawabannya komponen-komponen yang digunakan untuk menyusun kalam itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Artinya kalam sepanjang apapun, kitab yang terdiri dari 100 jilid misalnya, ya terdiri dari 3 itu, isim, fi'il, huruf, tak lebih dari itu. Isim, fi'il, huruf. Itu yang dimaksud wa aqsamuhu. Yakni bermaksud siapa musannif anna ajza al-kalami, bahwa sesungguhnya juz-juznya kalam. Karena kalam itu harus murakkab, kan berarti ada juznya, ya kan? Manusia ini kan murakkab juga kan, manusia ini
Berhubung merokab berarti ada ejus-ejusnya, bagian-bagiannya. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, itu kan ejus namanya. Bahwa sesungguhnya ejus-ejusnya kalam allati ajza, yata'allafu yang tersusun apa kalam, yata'allafu fa'ilnya kembali kepada kalam, minha daripada ajza, salah satu aksamin ialah 3 bagian. Bahwa komponen-komponen yang digunakan untuk menyusun kalam itu ada 3. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-ismu adalah isim. Wa huwa, adapun isim, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wat'an. Kalimatun adalah kalimat dallat yang menunjukkan apa kalimat? Menunjukkan ada makna atas makna. Fi nafsiha, ai bi nafsiha, ya, dengan dirinya kalimat. Isim adalah kalimat yang menunjukkan kepada suatu makna dengan dirinya sendiri. Menunjukkan dengan dirinya sendiri, bukan dengan lain dirinya, ya. Kalimat yang menunjukkan pada makna dengan dirinya sendiri, walam taktarin, dan tidak berbarengan, tidak bersamaan kalimat itu, bizamanin, dengan zaman. Tak bersamaan dengan zaman, wat'an, secara wat'i, secara penetapan. Kazaidin, seperti lafal zaidun, wa ana, dan ana, wa hada, dan hada. Contohnya 3, zaidun, ana, dan hada. Hada ini isim isyarah, ana ini isim dhamir, zaidun ini isim dhahir, ya. Lengkap contohnya. Zaidun, zaid. Lafal zaidun ini kan kalimat, ya kan, menunjukkan kepada suatu makna. Apa maknanya zaidun? Maknanya zaidun adalah sosok yang oleh orang tuanya dinamai Zaid. Itu maknanya zaidun, kan. Menunjukkan kepada suatu makna dengan dirinya sendiri. Berbeda dengan huruf. Huruf punya makna juga, menunjukkan pada makna juga, tapi tidak dengan dirinya sendiri. Kalau isim menunjukkan kepada makna dengan dirinya sendiri, namun tidak berbarengan dengan zaman. Zaidun, Zaid, tidak ada pertanyaan Zaid kapan, kan tidak ada, ya. Kalau ada pertanyaan kapan, kan berarti bertanya tentang zaman, ya. Tidak ada itu, tak bersamaan dengan zaman. Kalau seperti Zaidun qaimun, Zaid adalah berdiri. Qaimun itu kan isim, itu artinya berdiri. Kata-kata berdiri kan pasti terjadi di waktu tertentu. Kapan berdirinya? Bisa kemarin, bisa sekarang, bisa besok. Kan bersamaan dengan zaman juga. Iya betul, bersamaan dengan zaman, tapi bukan wat'an, gitu. Bersamaan dengan zaman juga, tapi bukan wat'an, akan tetapi luzuman. Bersamaan dengan zaman bukan sebagai ketetapan, melainkan sebagai implikasi. Luzuman sebagai implikasi. Adapun Zaid qaimun adalah berdiri. Zaid kan melakukan berdiri sekarang.
tiap-tiap perbuatan kan pasti terjadi pada zaman tertentu. Ini namanya implikasi. Tidak sama dengan doroba, yadribu, idrib. Itu kalimat isim. Isim adalah kalimat dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taktarin bi zamanin wat'an. Adalah kalimat yang menunjukkan kepada suatu makna dan ia tidak berbarengan dengan zaman, tak berbarengan dengan zaman secara wat'an. Kalau tak secara wat'an, kadang-kadang berbarengan dengan zaman juga, seperti isim fa'il, isim maf'ul. Wasani adapun yang kedua, al-fi'lu adalah fi'il. Secara gampang-gampangan isim itu kan kata benda ya. Kata benda. Tapi kadang-kadang tak selalu kata benda kan. Ada kalanya benda konkret, ada kalanya kata benda abstrak. Wasani adapun yang kedua, al-fi'lu adalah fi'il. Wa huwa adapun fi'il kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bi zamanin qat'an. Kalimatun adalah kalimat dallat ala ma'nan yang menunjukkan pada suatu makna fi nafsiha, sama maksudnya ai bi nafsiha, menunjukkan dengan dirinya kalimat. Waqtaronat dan berbarengan apa kalimat itu, berbarengan di zamanin dengan zaman, berbarengannya wat'an secara wat'an, secara penetapan. Fi'il madhi itu ditetapkan untuk menunjukkan zaman lampau. Fi'il mudhari itu ditetapkan untuk menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang. Fi'il amar itu ditetapkan menunjukkan zaman yang akan datang. Itu namanya wat'an. Tidak sama dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Meskipun mengandung zaman tapi bukan wat'an. Fa in dallat tilkal kalimatu ala zamanin madin, jikalau menunjukkan tilkal kalimatu apa kalimat itu menunjukkan ala zamanin madin atas zaman lampau, fahiyah maka adapun kalimat al fi'lul madi adalah fi'il madi. Nahu qamah seperti lafal qamah. Qamah berdiri ya. Berdirinya di masa lampau ya kan. Kan fi'il madhi ini. Berdirinya itu masa lampau. Lampau itu kapan? Lampau itu sebelum sekarang, itu namanya lampau. 1 menit sebelum sekarang lampau. 1 jam lampau, 1 hari lampau, 1 tahun lampau itu. Wa in dallat jikalau menunjukkan apa kalimat itu ada zamanin atas zaman, yahtamilu yang ihtimal apa zaman. Ihtimal itu memungkinkan al-hala kepada zaman kini, wal istiqbalah dan zaman yang akan datang. Fahiyya maka adapun kalimat al-fi'lul mudhari'u adalah fi'il mudhari', nahwu yakumu seperti lafal yakumu, berdiri. Kapan berdirinya?
ada kemungkinan sekarang, mungkin yang akan datang. Wa indallat, dan jikalau menunjukkan apa kalimat ala talabi syai'in, atas tuntutan sesuatu, menuntut sesuatu, maksudnya menuntut melakukan sesuatu, fil mustaqbali, di masa yang akan datang, fahiyah, maka adapun kalimat fi'lul amri adalah fi'il amar, nah hukum seperti lafalkum berdirilah. Jadi kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan pada suatu makna dengan dirinya sendiri dan secara wad'i bersamaan dengan zaman. Secara wad'i bersamaan dengan zaman. Jikalau kalimat dimaksud menunjukkan zaman lampau, itu fi'il madhi. Kalau menunjukkan zaman yang punya dua kemungkinan, imma zaman kini atau zaman yang akan datang, itu fi'il mudhari'. Dan jikalau kalimat itu mengandung arti tuntutan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, itu namanya fi'il amar. Jadi amar itu tuntutan melakukan sesuatu, ya. Sudah barang tentu tuntutan melakukan sesuatu, sesuatu itu belum terjadi, kan. Disuruh makan kan berarti belum makan, kul. Disuruh mukul berarti belum mukul, kan, idrib. Fi'il amar. As-salisu, adapun yang ketiga, al-harfu adalah huruf. Wa huwa, adapun huruf, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, adalah kalimat yang menunjukkan pada makna yang mana makna itu fi ghairiha berada di dalam lainnya kalimat. Ini bedanya dengan isim dan fi'il, ya. Kalimat huruf adalah kalimat yang menunjukkan pada suatu makna, punya makna juga. Akan tetapi makna itu tidak ada pada dirinya, melainkan ada pada yang lain. Maknanya itu tidak ada pada dirinya sendiri, tapi ada pada yang lain. Apa maksudnya? Nahwu ila, seperti ila, wahal dan hal, walam dan lam. Ini contohnya huruf. Wa qawluhu ja'a li ma'nan. Jadi wa harfun ja'a li ma'nan, kan itu. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, kan itu. Bagian-bagian kalam ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Ja'a yang datang apa huruf di maknan untuk suatu makna. Ja'a aywudhi'a di maknan. Dan kalimat huruf ja'a di maknan yang ditetapkan untuk suatu makna. Jadi yang dimaksud huruf di sini tidak sembarang huruf, akan tetapi huruf yang ja'a di makna, huruf yang punya makna. Yakni wa qawluhu, adapun perkataan musannif ja'a di ma'nan, yakni adalah bermaksud siapa musannif, bihi dengan qawluhu, bermaksud annal harfa, bahwa sesungguhnya huruf, la yakunu, ialah tidak ada, lahu, ialah bagi huruf, dakhalun, adapun sangkut paut atau peranan,
fi ta'difil kalami di dalam menyusun kalam, illa idza kana kecuali bila mana ada lahu ialah bagi huruf maknan adapun makna. Apa maksud kalamnya ke musannif jaa di makna? Maksudnya ialah bahwa huruf yang menjadi salah satu komponen kalam adalah huruf yang punya makna. Sedangkan huruf tapi tidak punya makna itu tidak punya dakhal, tidak punya peran, tidak punya sangkut paut di dalam menyusun kalam. Huruf itu tidak punya peran untuk menyusun kalam terkecuali kalau huruf itu punya makna. Contohnya huruf yang punya makna seperti apa? Hal, walam, dan la. Fa inna hal, sesungguhnya hal maknanya kan apakah ya? Makna ha adapun maknanya hal, al-istifhamu adalah istifham. Hal itu artinya apakah. Makna apakah itu tidak ada pada hal, akan tetapi ada pada istifham. Itu yang dimaksud dalat ala maknan fi ghairiha. Jadi apakah itu sesungguhnya bukan maknanya hal, tapi maknanya istifham. Walam adapun lam, makna ha adapun maknanya lam, an-nafyu adalah nafi, tak menafikan. Lam yadrib tidak memukul. Berarti lam maknanya tidak ya kan. Makna tidak itu sesungguhnya ya bukan maknanya lam tapi nafi kan. Itu yang dimaksud fi ghairiha. Akan tetapi hal dan lam ini bisa menjadi komponen untuk menyusun kalam. Kenapa? Karena hal dan lam punya makna. Fa illam yakun, jikalau tidak ada lahu ialah bagi huruf maknan adapun makna, la yadkhulu maka tidak masuk apa huruf tidak punya sangkut paut fi tarkibil kalami di dalam menyusun kalam. Kalau ada huruf tapi tidak punya makna, maka dia itu tidak punya peranan untuk menyusun kalam. Contohnya ke hurufil mabani seperti huruf mabani. Mabani itu jamak dari mabna. Kebalikannya huruf ma'ani. Jadi ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani ya huruf-huruf yang punya makna. Hal, lam itu huruf ma'ani. Ada huruf mabani seperti azza-nya Zaidun, iya-nya Zaidun, adzalnya Zaidun. Itu kan huruf, tapi itu huruf mabani itu. Huruf bukan untuk menyusun kalam, tapi huruf untuk menyusun kalimat, ya kan? Nahwu zayi Zaidin wa ya'ihi wa dalihi, seperti izza'nya Zaidun, iya-nya Zaidun, dan adalnya lafal Zaidun. Fa inna kullan minha, karena sesungguhnya masing-masing, minha dari zai, ya, dan dal, harfu mabnan la harfu maknan, adalah huruf mabani bukan huruf ma'ani. Za, ya, dan adzal itu bukan huruf ma'ani tapi huruf mabani. Bukan huruf yang digunakan menyusun kalam, tapi huruf yang digunakan menyusun kalimat. Huruf untuk membangun kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata, ada suku kata, ada huruf, ya kan.
Makan terdiri dari dua suku kata ma dan kan. Emanya sendiri terdiri dari M dan A itu kan. M A K A N itu namanya huruf mabani itu. Huruf mabani. Fal ismu yu'rafu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.